Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhana. Saya adalah dosen tetap dari program studi Teknik Perangkat Lunak Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu interaksi manusia dan komputer. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, serta salah satu instrumen penilaian di bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS dengan kode mata kuliah SEE4C2 dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang telah disusun sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada aspek delivery, pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus melalui perkuliahan tatap muka dalam kelas serta asinkronus melalui e-learning Universitas Budi Dharma. Melalui e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, memperoleh informasi pembelajaran, mengumpulkan tugas, serta mengikuti aktivitas pembelajaran secara mandiri. Deskripsi mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini adalah mempelajari konsep, prinsip, dan teknik, serta merancang mengevaluasi antarmuka pengguna agar aplikasi atau website mudah dipahami, nyaman digunakan, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sesuai dengan capaian pembelajaran pada RPS, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep interaksi manusia dan komputer, menganalisis kebutuhan pengguna, menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer dalam proses perancangan antarmuka, mengevaluasi kualitas antarmuka berdasarkan prinsip usability, serta menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer dalam penyelesaian studi kasus pengembangan sistem interaktif. Materi pembelajaran disusun secara bertahap selama 1 semester, dimulai dari konsep dasar interaksi manusia dan komputer, sejarah perkembangan interaksi manusia dan komputer, faktor manusia dalam sistem interaktif, persepsi, memori, lalu proses kognitif, ergonomi, teknologi sistem interaktif, analisis kebutuhan pengguna, proses pengembangan sistem interaktif, graphical user interface, usability, ragam dialog, hingga perancangan antarmuka menggunakan wireframe dan mockup sederhana serta implementasi pada studi kasus. Pada aspek interaction, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui metode ceramah interaktif, diskusi tanya jawab, studi kasus, presentasi, kerja praktek sederhana dalam merancang antarmuka pengguna. Selama proses pembelajaran, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, memberikan pendapat, mempresentasikan hasil pekerjaannya, serta memperoleh umpan balik secara langsung sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan sesuai RPS dengan memperhatikan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Teknik penilaian meliputi observasi keaktifan, penugasan individu maupun kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian terdiri atas kehadiran sebesar 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Indikator penilaian mencakup pemahaman konsep, kemampuan analisis, kemampuan merancang antarmuka sesuai prinsip interaksi manusia dan komputer, kemampuan mengevaluasi usability, serta kemampuan menyelesaikan studi kasus secara tepat. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan referensi utama dari
Hanif, MD, dan Rani tahun 2023, buku ajar interaksi manusia dan komputer, Universitas Semarang Press, serta didukung oleh buku Hasanuddin 2026, interaksi manusia dan komputer, konsep dasar dan prinsip desain, dan juga pendukung lain-lainnya. Berikut merupakan cuplikan video proses pembelajaran tatap muka yang saya laksanakan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu sehat dan tetap semangat semuanya. Baik, hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-11. Kita akan mempelajari konsep usability, lalu juga ada heuristik, evaluasi, dan ada user testing, dan terakhir ada analisis hasil dari ketiga konsep heuristik dan juga user testing. Pada pertemuan ini sudah jauh masuk ke pertemuan 11 ya. Di sini para pengguna berinteraksi pada komputer sudah pasti seharusnya mereka ada yang namanya pengenalan pada suatu produk hardware teknologi itu sendiri untuk bisa memberikan daya tarik para masyarakat atau para user untuk bisa menyelesaikan masalahnya ya. Untuk itu, apakah produk yang sudah menarik, apakah sudah sesuai, apakah belum teknologi itu sendiri? Tergantung ya. Tergantung apanya? Penggunaannya. Nah, untuk itu kita akan bahas melalui konsep usability di sini. Dari konsep usability ini, ya, di sini tingkat kemudahan sistem digunakan secara efektif. Bagaimana jika tombol simpan aja contohnya itu kecil, ya, lalu juga sulit dicari dan juga warnanya pun tidak begitu agak pas ya. Apakah dapat menyelesaikan masalah? Apakah tidak, Samuel? Ya, jadi menjadi ada belum begitu pas ya, ada masalah pastinya, bukannya bisa menyelesaikan, ini menjadi agak rumit. Mana tombol simpannya gitu kan? Kita udah mengisi semua form dari nama, jenis kelamin, seluruh sampai ke bawah gitu kan. Ketika mau simpan, mana nih gitu kan? Nah, maka disinilah usability, tingkat kemudahan, bukan saja tombol simpan, tapi juga yang lainnya, kayak coding. Wah, di mana nih kita mengodingnya? Lalu bagaimana konsep masukin filenya? Ya kan? Maka masing-masing beda versi ya. Kayak konsep visual code. Nah, itu ternyata kita ambil dulu projectnya, file, cari file gitu ya, baru kita tentukan di mana filenya. Oh, data di D. Masukin lagi di mana nih di D apa D-nya ya kan? Barulah oh ini. Barulah masuklah sebrojolan di visual code. Nah, mungkin juga ada cara yang lain, ya kan, dalam menggunakan ngoding, tinggal buka CMD, tinggal dibuka, titik, wah, langsung keluar lah, atau bagaimana. Nah, maka usability inilah masing-masing punya jalan dan sepertinya konsep ya, biar para user itu ketika menggunakan, dia paham, mudah. Bertujuan mempermudah, mengurangi kesalahan juga, mempercepat konsep belajar, meningkatkan kepuasan, dan terakhir quality graphical user interface-nya. Ada yang mau nanya? Lanjut dulu ya. Oke. Kemudian ada 5 komponen usability. Ya, dari 5 komponen di sini ya, ada contohnya. Form buku tamu sederhana, tombol jelas, validasi data. Nah, dari contoh di sini ambil program yang sudah diimplementasikan, bagaimana dapat dioperasikan oleh para user. Nah, dari 5 komponen di sini, di manakah letak yang paling penting? Learnability.
Kenapa kamu memilih learnability? Oke, jadi dibutuhkan pembelajaran terlebih dahulu hingga akhirnya bisa mengetahui gimana konsepnya, seperti itu. Oke. Maka learnability ini salah satu bentuk dari awal utama form buku tamu sederhana ya. Bagaimana masalahnya seperti apa, apakah sudah masuk solusi hingga akhirnya diaplikasikan, tingkat pemahamannya, tingkat kemudahannya. Nah, maka dari 5 komponen ini sebenarnya yang paling penting, semua penting. Dari reliability, efisiensi, ketika mengisi data juga kan harus cepat. Artinya yang tidak penting disingkirkan. Mungkin yang tadinya hanya 5 indikator jadi 2 indikator. Jadi hanya nama tamu contohnya ya. Ataupun mungkin bukan nama tamu lagi, ID atau seperti apa. Efisiensi, lebih cepat, praktis, beres. Kemudian memorability. Walaupun dia udah 5 tahun contohnya tidak menggunakan aplikasi, Samuel muncul lagi, membuka lagi aplikasi tersebut, masih ada hafal. Pasti ya. Wah, kita udah lama nih nggak pakai aplikasi WhatsApp. Pas udah 5 tahun yang akan datang, buka lagi, oh udah mulai udah mulai paham lah ya. Nah, seperti itu. Baik itu aplikasi yang sudah beredar maupun yang belum beredar, kita akan buat, kita rancang, kita share kepada karyawan kah, guru-guru atau ke siapa. Nah, ketika mereka sudah tidak lagi menggunakan, lalu menggunakan lagi 5 tahun yang akan datang, mereka masih user friendly, masih paham. Dari memorability ada error juga, tingkat kesalahannya juga, baik sisi dia ketika menginput, wah ini kok tidak bisa. Nah, maka apa solusinya juga diberikan informasi yang jelas dan satisfaction, sisi kepuasan ya. Maka aplikasi yang sudah ada, tingkat kepuasannya pun dilihat dari beberapa user yang menggunakannya. Nah, kan sekarang ini sudah ada ya beberapa di Indonesia kayak GoFood, lalu apalagi game walaupun dia genre-nya mungkin perang, tapi pastinya ada saingannya di situ. Wah, dia lebih suka game yang A nih. Emang sama tentang perang, tapi mungkin lebih suka yang A ketimbang yang B. Nah, tadi di sini karena satisfaction, kepuasan. Apa dari kepuasan ini? Ya tadi dari tingkat kemudahannya, ingatan segala macam seperti itu. Ada yang mau nanya? Lanjut ya. Oke. Kemudian ada heuristik evaluasi. Nah, di sini memberikan evaluasi tingkat seberapa masalah yang ada. Nah, maka ketika aplikasi sudah ada, sudah dibuat lebih dirancang ya, maka dapat memberikan sebuah manfaat menemukan masalah lebih awal, nah, mengurangi kesalahan juga, meningkatkan quality graphical user interface. Ini manfaatnya dari prinsip usability hingga akhirnya bisa nanti masuk ke heuristik evaluasi prinsipnya. Nah, ini manfaatnya dari evaluasi di sini. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada 10 prinsip heuristik. Ada visibility, lalu ada match with real world, ada user control, consistent, lalu ada error prevention, recognition, flexibility, minimalist design, recovery from error, dan help. Dari ke-10 ini, ketika ada kesalahan nama, contohnya, nah, apa yang perlu dibentuk agar prinsipnya ini semua berjalan paralel? Kesalahan data gimana? Recovery. Oke, lalu akurasi, aturan, ya. Oke. Oke. Dari 10 prinsip ini
yaitu rule-nya, kebijakan aturan menggunakan aplikasi tersebut. Dari input nama, lalu memilih tujuan atau pesanan, ya kan. Nah, ini harus jelaskan ya, karena nantinya ketika dia bingung atau seperti apa, nah kita pun juga sigap gimana letak kesalahannya, seperti itu ya. Maka dari 10 ini luar biasa, ada banyak, semua penting dari prinsip heuristik ini untuk mengembangkan aplikasi bisa bertahan, ya, bisa bertahan, bisa juga ditambahkan kembali beberapa manajemennya jika dibutuhkan. Yang tadi mungkin hanya 2 menu, dia nambah lagi sesuai kebutuhan. Nambah terus, dilihat lagi apakah sudah pas, apakah tidak pengunjungnya. Ya kan, wah ini 3 menu Pak, cukup Pak, udah efisien contohnya. Lalu dicek lagi, wah masih kurang efisien, tambah lagi. Nah, semua juga dibutuhkan data seberapa kita membuat aplikasi pengembangannya, tetapi lagi-lagi tingkat dari prinsip heuristik ini 10 ini ya tetap harus jelas juga ya aturan permainannya. Kadang ketika mengisikan input nama contohnya ya, pas mau simpan gitu, wah langsung udah tuh, Anda belum mengisi form ini, seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh heuristik di sini anggaplah ada mockup ya. Ada penghapus nggak nih? Nah, mockup nama, tujuan, tanggal. Ini nama, tujuan, tanggal ini dari sini ya, dari konsep heuristiknya. Nah, ketika dia sudah dibuat, dia lupa gitu kan tujuannya. Tapi nama dia yang diisi, tujuan nggak diisi. Tanggal bisa auto, bisa kita setting. Ketika masuk simpan, batal gitu ya. Nah, barulah dia masuk tadi ya, sesuai tadi yang dikatakan oleh Farel, aturan rule-nya seperti apa. Mungkin itu sering kali terjadi masalah. Karena kan kita juga bukan hanya kita doang yang mengembangkan aplikasi itu. Ada 10-20 tim gitu kan. Maka perlu jelas, harus jelas seperti apa rule aturannya. Setelah ini sudah dibuat, maka barulah masuk ke proses simpan ya. User testing. Nah, di sini. Testing di sini juga masuk dalam mockup tadi yang saya katakan. Ini mockup. Menurut kawan-kawan apa yang kurang untuk buku tamu sekolah biar lebih efisien? Samuel. Tanggal masuk data. Datang juga ya. Apalagi? Padahal bisa menambahkan yang lainnya, mungkin di luar fitur menu. Keterangan tambahan, boleh. Keterangan ya. Jadi, user testing ini melibatkan semua user. Masukan demi masukan ya, agar lebih baik. Ini contoh ada user yang faktanya. Ada capsek juga. Ada guru, kita hadirkan. Ada wali murid juga. Lalu kita datangkan kembali siapa lagi? Tamu-tamu umumnya yang suka datang. Nah, barangkali dia bisa kita coba jelaskan dulu. Nah, ini boleh kita buat konsep kasarnya. Ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, maka responden ya, tadi ada guru, satpam, kepala sekolah, wali murid, aspeknya waktu, kesalahan, kepuasan. Nah, di sini akan bisa dilihat beberapa waktu juga ketika pengisian. Samuel mengisi ini berapa lama contohnya, ya kan? Atau setelah mungkin berapa lamanya bisa dikaitkan dengan yang lainnya. Ya pokoknya gitulah. Masing-masing punya masukan biar lebih baik dan dapat di share bertahan. Wah luar biasa. Saya
ada berita informasi di daerah mana gitu ya, menciptakan aplikasi untuk daerah sendiri tentang go ride gitu ya, tentang ini. Nah, itu dia buat sendiri ya untuk ruang apa lingkungan mereka semua cukup gitu, mereka semua. Jadi ketika antar jemput gitu ya hanya dia punya daerah saja. Itu juga keren. Tapi ya pasti ruang lingkupnya melibatkan tadi ini, dijelaskan juga siapa user-usernya ya. Maka user testing ini bukan saja mengetes ya, tetapi juga melibatkan dari beberapa aktor aspek untuk bisa menghasilkan tesnya ini benar-benar valid. Tidak bukan semata-mata tok programmer. Ya kalau dia sih kemana juga hayu gitu kan, programmer atau dia merancang gitu kan ya. Dia merancang dia paham pastinya, tidak mungkin. Ya, Samuel yang desain, Samuel yang paham ya tidak mungkin juga. Udah jadi tetap dijelaskan ke sahabat, ke masyarakat, ke Samuel pastinya lah mendemonstrasikan, ya kan, benar-benar menggunakan bahasa yang wah biar mereka paham, ya. Seperti ini Pak konsep cara kerjanya dari desain satu, desain yang kedua, gitu ya. Maka tujuan jelas ya user testing, lalu ada responden, skenario, pastinya ada jalan ceritanya, lalu pengujiannya, hasilnya, dan apa kesimpulannya. Ada yang mau nanya? Lanjut ya. Nah, lalu ada analisis hasil. Nah, ini juga hasil merekomendasikan perbesar tombol, perjelas font. Nah, maka analisis hasil ini juga diberikan beberapa kuesioner ya. Nah, apakah baik, apakah sangat baik, juga perlu ada masukan guna memberikan sebuah rekomendasi. Wah, ini tuh dibutuhkan tambahan menu atau kan perubahan warna, ya kan? Ini agak begitu bingung kok warnanya Pak, contohnya. Coba tolong dibuat lebih fresh lagi, seperti itu. Dari analisis di sini juga sama kita di perguruan ini, setelah beres UAS biasanya tuh mahasiswa ada kuesioner ya, masukan baik itu perkuliahan maupun secara sistem. Nah itu juga ada masukan dari sistemnya itu apa itu sendiri, ada masukan dari dosen, mahasiswa untuk web apa perkuliahan kampus ya. Nah seperti itu. Baru bisa kita cek berapa nilai UAS kita, UTS UAS. Nah, sama juga di kampus kita juga ya seperti itu. Ada analisis hasilnya. Nah, ini studi kasus. Sebelum masuk ke studi kasus, ada yang mau nanya tentang heuristik evaluasi. Karena kita sudah jauh ya pertemuan 11, kita udah ngebahas tentang komputer, spek komputer, komponen, warna, lalu juga interaksi yang dapat bisa berpengaruh oleh faktor manusia juga. Faktor manusia, lalu juga apalagi lebih ke arah perkenalan. Maka setelah dibuat perkenalan, masuklah sekarang ini ke evaluasi. Bukan saja dalam IMK, semua teknologi pasti yang sudah beredar pasti akan ada pengenalan dulu. Baru kita meraba-raba apakah kita menyukainya apa tidaknya pada teknologi itu sendiri. Oh kita menyukai ini pada teknologi ini, gitu kan. Nah baru kita mulai melihat bagaimana cara menggunakannya. Mungkin juga kayak Farel sebelum mengoperasikan game yang seru atau perang, meraba-raba ini seperti apa tampilannya, bagaimana cara installnya ya kan, bagaimana cara pasangnya. Samuel melihat, wah ini cara main seperti apa, gitu kan. Oh, biasanya ada informasi cara-caranya, autodidak langsung ya. Tapi memang itu juga kesalahan. Perlu tambahan atau help tambahan, informasikan cara penggunaan game ini seperti apa harusnya, biar bisa punya emailnya atau bagaimana gitu ya. Nah, itu juga lebih mudah. Itulah dari heuristik evaluasi kawan-kawan. Maka dibutuhkan juga prinsip tadi ya, kesalahan 10 tadi ya, 10 prinsip. Baik, di sini ada soal nanti kawan-kawan kerjakan.
ya kawan-kawan kerjakan ya beberapa soal yang ada di sini. Kemudian soalnya nanti dikumpulkan melalui e-learning aja langsung. Lewat e-learning, lalu juga materi bisa kalian ambil di e-learning. Masing-masing apakah udah ada punya akunnya? Ada ya, udah lama lah pastinya. Kecuali masih baru. Ya. Nah, dari sini siapa yang mau bertanya? Silakan. Dari tadi Pak ya, testing gua. User testing, silakan. Itu melibatkan banyak orang ya. Sebaiknya dilakukan secara ya, atau kita cuma survei aja. Alangkah baiknya fisiknya pun ada, langsung ada. Nah, langsung mereka lihat bagaimana cara penggunaannya, lalu baru kita lihat seberapa mereka paham sama aplikasi teknologi yang telah kita berikan, terbitkan seperti itu. Samuel, aman, paham semuanya ya? Padat berarti semuanya ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Kalau gitu selamat siang semuanya. Terima kasih. Demikian penjelasan deskripsi mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang berinteraksi dengan mahasiswa, serta sistem penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester, disertai cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam bidang pengajaran. Terima kasih kepada tim panitia dan tim penilai sertifikasi dosen pada tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.